Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, terutama yang jenjang SD ya, SD atau MI. Saya hadir untuk menyampaikan informasi sebagai referensi tentang soal atau asesmen sumatif akhir semester 1 ya, untuk kelas 5. Bapak Ibu guru silakan menyimak ini sebagai referensi. Pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikannya soal SAS ya, Bahasa Indonesia tahun pelajaran 2024-2025 kelas 5 ya. Nah, untuk itu sebelum mengikuti ini, silakan Bapak Ibu untuk mendukung channel Up to Date Mas Guru ya, dengan cara subscribe, like, isi komentarnya. Mari kita simak bersama. Soal bahasa Indonesia ini terdiri dari pilihan ganda dan urean ya, atau isian. Baik, mari kita simak bersama. Untuk Romawi A, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D sesuai jawaban yang paling tepat. Nomor 1. Tika gemar mengoleksi perangko. Nah, sinonim kata mengoleksi pada kalimat di atas adalah A. Mengumpulkan. 2. Dalam mengerjakan soal, kita harus teliti. Nah, antonim kata teliti, antonim adalah lawan kata ya. Jadi lawan kata dari teliti pada kalimat di atas adalah ceroboh. Nah, jadi lawan dari teliti adalah ceroboh. 3. Baim rajin berolahraga sejak kecil. Baim menjadi atlet terbaik. Kata penghubung untuk kalimat di atas agar menjadi kalimat majemuk setara adalah, jadi ini dua kalimat dihubungkan supaya nyambung ya, itu ditambahin dengan kata penghubung apa? B. Sehingga. Jadi kalau dihubungkan, Baim rajin berolahraga sejak kecil sehingga menjadi atlet terbaik. Jadi jawabannya sehingga ya. Nomor 4. SD Pelita Bangsa akan mengadakan pameran pada akhir bulan Desember. Setiap siswa harus berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Makna kata berpartisipasi adalah, makna atau arti ya, arti dari kata berpartisipasi adalah D. Ikut serta dalam kegiatan. Nomor 5. Simak ceritanya ya. Bacalah penggalan cerita berikut ini. Bersama kedua sahabat barunya, Hari mengalami petualangan yang sangat mendebarkan. Mulai dari menghadapi troll, menyelamatkan naga milik Hagrid, dan petualangan tengah malam lainnya. Bertiga, mereka menempuh bahaya melewati anjing raksasa berkepala 3, tanaman jerat setan, kunci-kunci terbang, troll, logika api, dan cermin tarsah. Sehingga yang tersisa di akhir hanyalah Harry yang langsung berhadapan dengan Voldemort dan abdi setianya. Tokoh utama pada cerita tersebut adalah, tokoh utama ya, atau lakonnya ini ya, adalah C. Harry atau Hagrid? Harry, C ya, tokoh utama. 6. Bacalah puisi di bawah ini. Saat dedaunan mulai memanggilmu, tersenyum manis kala bersentuhan dengan alam, yang tak akan bosan menyapamu. Awan pun akan menangis merindukan hadirmu. Nah, majas yang terkandung dalam puisi di atas adalah majas apa yang ada di puisi tersebut? B. Ya, personifikasi. Jadi ini benda-benda yang bukan manusia tetapi memiliki sifat
apa yang dilakukan oleh manusia, ya, itu namanya personifikasi. 7. Ridwan dikenal sebagai kutu buku di kelasnya. Nah, makna kata kutu buku adalah, kutu buku itu artinya sama dengan A. Gemar membaca. 8. Seorang yang memeriksa dan memperbaiki naskah cerita adalah, disebut apa ya, yang memeriksa dan memperbaiki suatu cerita adalah C. Editor. 9. Perhatikan teks berikut. 1. Blender semua bahan hingga halus dengan kecepatan tinggi. 2. Gulingkan adonan yang telah berbentuk bola di atas kelapa parut dan gula. 3. Gulung adonan menjadi bola kecil. 4. Bekukan bola-bola bit dalam freezer selama 1 jam. 5. Cemilan ini dapat bertahan dalam freezer hingga 6 bulan. Nah, urutan kalimat-kalimat di atas agar menjadi teks prosedural atau susunan dari menu atau dari tata cara ya membuat adonan adalah B. 1, 4, 3, 2, 5. 10. Judul yang tepat untuk teks nomor 9 di atas adalah tadi nomor 9 adalah A ya, maaf, nomor 9A. Ini ada kesalahan ini urutan. Nomor 9 urutan kalimat-kalimat teks prosedural adalah 1, 3, 2, 4, 5. Nah, harap dikoreksi ya. Nomor 10, judul yang tepat untuk teks nomor 9 di atas adalah B. Cara membuat manisan bola bit yang menawan. 11. Aku sempat kira, dalam kurung kira ya. Aku sempat dalam kurung kira orang itu adalah penjahat setelah ia dalam kurung keluar pistol dari saku celananya. Imbuhan yang tepat untuk kata yang ada dalam kurung. Nah, yang di dalam kurung itu ada kira dan keluar. Nah, ini kalau ditambahan imbuhan maka akan menjadi kata apa? Kira jadi mengira. Keluar jadi mengeluarkan. Jadi jawabannya C. Kira jadi mengira, keluar menjadi mengeluarkan. 12. Perhatikan teks di bawah ini. Aku membaca cerita tentang kamu di surat kabar. Aku sangat mengagumi mainan kardus buatanmu. Ternyata kita sama, kesulitan berbicara dan tidak punya banyak teman. Sayangnya, aku tidak seperti kamu. Aku pemalu. Setelah membaca kisahmu, aku ingin menjadi seperti kamu. Kamu hebat sekali. Tetap semangat, meskipun banyak yang menyepelekanmu sebelumnya. Bisakah engkau mengajariku cara membuat mainan dari kardus? Aku ingin membuat model gajah dan jerapah. Nah, kalimat yang tepat untuk menutup surat di atas adalah, ini penggalan surat ya. Nah, ditutup dengan suratnya apa ini? 12 adalah D. Kuharap kamu mau menjadi temanku. Aku tunggu balasan darimu ya. Nah, itu D jawabannya. Nomor 13. Perhatikan gambar di bawah ini. Nomor 1 itu air mendidih ya. Kemudian nomor 2 mie diaduk, dituangkan ke mangkok. Nomor 3 airnya sudah mendidih. Yang keempat mie-nya disajikan di mangkok. Dan kelima adalah bumbu-bumbunya dimasukkan. Nah, urutan yang tepat adalah D. 3, 5, 2, 1, 4 ya. Nomor 14.
Namaku Bintang. Dari kecil aku suka menggambar. Dulu saya suka sekali menggambar dasar laut, dilengkapi dengan ikan-ikan karang dan penyelam. Semua itu membuatku berkhayal bahwa ada kota di bawah laut dan penduduknya adalah ikan. Hobi Bintang adalah C. Menggambar. 15. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada gambar seorang peternak sapi ya, sedang memerah susu sapi ya. Nah, jika Pak Budi seperti gambar di atas adalah narasumber, pertanyaan yang tidak sesuai dengan untuk dibahas di wawancara adalah C. Kapan Bapak membersihkan rumah? Nah, ini tidak sesuai ya. Jadi pertanyaan yang tidak sesuai untuk gambar di atas adalah kapan Bapak membersihkan rumah? Orang ini kan narasumbernya lagi memerah susu sapi. Nah, tetapi yang ditanyakan malah kapan Bapak membersihkan rumah. Jadi itu salah ya. Nomor 16. Pewawancara. Sejak titik-titik Bapak mulai usaha ini. Nah, kata tanya yang tepat untuk kalimat di atas adalah B. Kapan ya? Sejak kapan Bapak memulai usaha ini? Jadi isinya adalah kapan. 17. Menulis adalah salah satu hobi yang bisa menghasilkan uang. Ada banyak kegiatan menulis yang memiliki harga jual tinggi, mulai dari menulis karya sastra untuk dibukukan sehingga penulis konten ya di internet, pendapatan yang diperoleh bahkan bisa melebihi penghasilan karyawan. Ide pokok yang menjadi paragraf di atas intinya adalah A. Menulis merupakan hobi yang menghasilkan uang. Nah, ini ide atau inti paragrafnya ya. Jadi intinya adalah itu. 18. Diana adalah anak orang kaya. Ia rajin ibadah dan pandai. Tak heran kalau dia selalu menjadi juara kelas. Namun demikian, dia tidak pernah pilih-pilih teman dan tidak sombong. Temannya sangat menyayangi. Ungkapan yang sesuai dengan sikap Diana yaitu adalah dalam cerita tersebut adalah Diana itu orangnya seperti apa? B. Rendah hati ya. Jadi Diana ini rendah hati. 19. Tahun ini Ibu Dewi kejatuhan bulan karena usahanya berjalan lancar. Nah, kejatuhan bulan ini yang ditulis miring ya, dengan tulisan miring ini. Maknanya atau artinya adalah apa dari kejatuhan bulan? A. Beruntung besar. 20. Pak Fahri, untuk memelihara kelinci kita perlu menyiapkan makanan, kandang, dan kotak kotoran. Selain itu sebaiknya kita memelihara lebih dari satu kelinci. Pertanyaan yang tepat untuk jawaban di atas adalah C. Apa saja yang harus disiapkan oleh Pak Fahri untuk memelihara kelinci? Nah, itu C ya. Nah, soal urean. Temukan majas di bawah ini ya. Nah, ini Bapak Ibu, anak-anak juga ya, silakan membaca dulu lalu pilih kalimat yang mengandung majas mana ya. Terus yang kedua, berikanlah akhiran yang tepat untuk kalimat yang ada di dalam tanda kurung. Nah, ini saring. Jadi ditambah imbuhan an, jadi saringan ya. Panas, jadi panas air kelapa tadi selama, nah panaskan ya, dan sebagainya. Nomor 3, buatlah daftar pertanyaan jika kamu seorang pewawancara. Nah, pertanyaannya apa biasanya? Siapa nama Bapak? Ya, apa
usaha Bapak dan sebagainya ya. Nomor 4, ceritakan tentang hobi kalian. Nah, kalian tulis hobinya, misalnya hobiku apa? Hobiku adalah membaca buku atau berenang. Aku suka hobi karena, nah kalau berenang kamu alasannya apa? Karena itu alasannya ya, karena berenang bisa menyehatkan tubuh misalnya. Nomor 5, ini wawancara dan narasumber. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan, kalian isi titik-titiknya dari pertanyaan yang sebelumnya ya, atau jawaban dari pertanyaan yang sebelumnya. Nah, demikian ya Bapak Ibu guru ya, untuk kelas 5 terutama, dan serta anak-anak kelas 5 SD maupun MI. Itulah ya contoh soal-soal untuk asesmen sumatif akhir semester 1 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, semoga jika kalian rajin belajar, rajin mengikuti video ini, kalian akan mendapatkan nilai yang terbaik ya. Semoga Bapak Ibu mendapatkan putra-putri, murid-murid yang berprestasi, dan anak-anak juga akan mendapatkan prestasi ya. Terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel Update Mas Guru dengan cara subscribe, like, isi komentarnya. Silahkan ikuti mata-mata pelajaran lainnya di channel Update Mas Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.